Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati. Hotman Paris minta jaksa waspada. Menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 2556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. 4 berkas perkara sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara. Melaksanakan koordinasi berkas untuk segera diselesaikan terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Tapi untuk kasus utamanya Pak FS sendiri saat ini sudah mendekati lengkap ya. Akhirnya terungkap celah Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Ferdy Sambo yang dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Ternyata Ferdy Sambo bisa lolos dari ancaman hukum mati. Oleh karena itu, pengacara kondang Hotman Paris UTPA pun meminta kepada para jaksa untuk tetap waspada. Pengacara senior Hotman Paris UTPA membocorkan celah yang mungkin Ferdy Sambo lolos dari ancaman hukum mati tersebut, yakni peristiwa yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Saya baru dengar penembakan polisi ini, apakah benar saya nggak tahu. Katanya istrinya begitu pulang dari Magelang, istrinya lapor yang dialami di Magelang sejenderal itu suaminya nangis, kata Hotman Paris. Hotman Paris memaparkan jika kejadian tersebut benar, maka apa yang dilakukan Sambo merupakan bentuk dari emosi spontan. Karena apa? Dari keadaan emosi kemudian lanjut dengan peristiwa penembakan. Berarti apa? Emosi spontan berarti bisa karena bukan pasal 338 ungkapnya. Karena bayangkan seorang lelaki jenderal menangis setelah istrinya mengadu begitu sampai di rumah pribadi, ucap Hotman Paris dikutip dari kanal YouTube Trans 7. Sebagaimana diberitakan, Putri Cendrawasih istri Ferdy Sambo dalam pemeriksaan kekeh dan ngotot dengan pengakuannya bahwa dirinya adalah korban tindak kekerasan seksual. Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis kepada wartawan di Mabes Polri Sabtu 27 Agustus 2022 dini hari menerangkan kliennya tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu, ujar dia. Semula Putri Chandrawasih istri Ferdy Sambo mengaku dilecehkan oleh Brigadir Joshua di rumah dinas Kadip Propam di Duren 3, Jakarta Selatan. Belakangan, Putri Chandrawati mengubah keterangan lokasi pelecehan itu terjadi di rumah pribadi suaminya di Magelang, Jawa Tengah. Putri Chandrawati telah menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Itu pun mengaku terjadi kontak fisik dengan Brigadir J di salah satu kamar di rumah Ferdy Sambo di Magelang. Akhirnya terungkap sikap Ferdy Sambo yang melawan hingga ajukan banding psikolog percaya diri tinggi. Akhirnya terungkap sikap Ferdy Sambo yang mengajukan banding pasca sidang kode etik. Sebagaimana diketahui, Ferdy Sambo telah dipecat dengan tidak hormat dari institusi kepolisian. Namun Ferdy Sambo melawan dengan mengajukan banding atas hasil sidang kode etik tersebut. Tak sedikit yang menyoroti sikap sang jenderal saat ajukan banding. Sidang kode etik Ferdy Sambo telah digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung Mabes Polri, Jakarta. Dalam pelaksanaannya, sidang kode etik Ferdy Sambo tersebut digelar selama kurang lebih 18 jam. Publik pun hanya bisa melihat siaran langsung ke sidang kode etik Ferdy Sambo tanpa mendengar suara dari ruangan sidang tersebut. Hal itu pun langsung menjadi tanda tanya besar bagi publik terkait apa yang diobrolkan pemimpin sidang dan Sambo. Namun publik makin terkejut ketika mengetahui bahwa Sambo mengajukan banding atas tuntutan sidang kode etik tersebut.
Melihat kelakuan Sambo yang mengajukan banding, psikologi Poppy Amalia membaca gelagat mantan Kadif Propam tersebut. Menurut Poppy, Sambo adalah seorang pria yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Respon masyarakat benar-benar gak terima karena dia mengajukan banding, ujar Poppy dikutip dari YouTube TV One News. Dia, Sambo, memiliki kepercayaan diri yang baik ya, overconfident ya untuk bisa meyakini perkataannya.